saja mengenai apa ini di sini. Ini bukan hanya hiasan semata ya, karena ini adalah gambaran dari Jabal Uhud. Tahu mana Jabal Uhud? Yang sebuah sana itu, ya, Jabal Uhud. Karena akan banyak sekali pemahaman yang salah mengenai Jabal Uhud ini. Pertama, kita pahami area dari Ghazwatul Uhud ataupun peperangan Uhud. Ini adalah areanya. Di sini adalah area peperangan Jabal Uhud. Ini ada ada alamat di sana, ya. Jaisul Muslimin, Jaisul Musyrikin. Ini ada Audatul Munafikin, ya. Enggak kelihatan Audatul Munafikin. Jumlah dari orang muslimin pada saat itu jumlahnya berapa? Ada yang tahu? Pasti banyak yang tahu. 1000. Berapa? 1000. Ya, 1000. Jumlah dari orang kafir itu sendiri berapa jumlahnya? 3000. 3000, Masya Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, 1000 jumlah para sahabat itu akan nantinya dikurangi oleh orang-orang hitam. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah leher saya tertolong. Ya. Jumlah dari orang muslimin yang jumlahnya hanya sekitar 1000 orang itu masih akan dikurangi oleh orang-orang hitam ini. Siapa orang hitam? Audatul munafiqin, yaitu kembalinya orang-orang munafik. Di mana mereka kembali? Ini kembalinya. Ini ya, bisa dipaham. Ini adalah letak dari pemukiman Masjid Nabawi. Dahulu Masjid Nabawi itu sangat kecil. Ya. Ini adalah pemukiman para sahabat di Masjid Nabawi dulu. Ini adalah Jabal Uhud. Jarak dari sini ke situ itu hanya sekitar 6 km saja. Ya, jaraknya hanya sekitar 6 km, nggak sampai, mungkin 5 km saja jaraknya. Sampai di tengah-tengah ini, belum sampai ke Jabal Uhud, maka orang-orang hitam itu kembali. Kenapa demikian? Karena kata orang-orang hitam itu, ya, kenapa mereka harus kembali? Mereka itu takut, gentar terlebih dahulu karena kalah jumlah dari orang-orang kaum musyrikin. Perlu diketahui, pertama-tama, kenapa ada perang Uhud? Ada yang tahu? Kenapa ada perang Uhud? Balas dendam. Yep. Karena dahulunya ada perang pertama kali dalam umat Islam, yaitu perang Badar. Dan insya Allah pulangnya kita akan ke Badar. Sampainya ke sini, mereka semuanya ada 300 orang di sini, orang hitam ini yang kembali ke rumahnya masing-masing. Ya. 1000 dikurangi 300 jumlahnya berapa? 700 orang harus menghadapi 3000 pasukan. Secara logika, untuk menang berapa lawan berapa? Ayo hitung-hitungan, berapa lawan berapa untuk menang? 1 lawan 5. Ya. Satu orang muslimin harus menghabisi nyawa 5 orang kafir Quraisy untuk menang dalam peperangan ini. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala mengilhamkan sebuah taktik jitu perang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa taktik jitunya? Nabi Muhammad membagi kaum muslimin yang jumlahnya 700 orang ini dibagi menjadi 4 kavaleri, 4 pasukan. Ya. Pasukan pertama adalah hujum. Bahasanya pasukan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, pasukan penyerang. Itu pasukan yang pertama. Yang kedua yaitu pasukan defense, pasukan di belakang Rasulullah yang ada di ini Jabal Rumah. Bacanya Jabal Rumah, ada apa? Ya. Di Jabal Rumah itu Rasulullah menempatkan 70 orang sahabat, seorang pemanah itu semuanya. Yang ketiga adalah pasukan ibu-ibu. Pasukan ibu-ibu, bukan hanya pasukan Prabowo saja yang ada ibu-ibunya, tapi pasukan Rasulullah juga dahulu ada pasukan ibu-ibu. Apa gunanya pasukan ibu-ibu ini? Yaitu menolong orang-orang sahabat yang butuh air atau butuh pertolongan, butuh diobati ketika ada yang cedera dan lain semacamnya. Dengan taktik itu, maka Rasulullah di ronde pertama peperangan Rasulullah itu menang. Ada 2 ronde di sini. Ya.
Di perangan ini ada 2 ronde. Di ronde pertama itu Rasulullah menang berkat taktik jitu beliau. Namun sebelum perang ini dimulai, Rasulullah itu punya satu pesan kepada pasukan para pemanah di sana. Ini jabat rumah, nanti kita akan ke sana insya Allah. Di tempat ini Rasulullah punya satu pesan. Kalian, kata Rasulullah, pasukan pemanah yang jumlahnya 70 orang, apapun yang terjadi, apapun saja, kita menang di bawah, kita mati di bawah, kalian yang ada di atas gunung itu jangan sampai ada yang turun. Itu perintah siapa? Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang itu terjadi, ronde pertama, umat Islam menang berkat bantuan dari mereka pasukan pemanah. Kemenangan itu tidak bertahan lama, karena ketika pemanah itu sudah menghujani panah mereka dengan kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka semua berlarian. Orang-orang kafir Quraisy itu meninggalkan semua alat-alat perang mereka. Kita paham, ya, bahwasanya sahabat dahulu alat perangnya itu sederhana, karena mereka itu semuanya hidup sederhana, berbeda dengan orang kafir Quraisy yang semuanya lengkap, pasukan panahnya lengkap, pedangnya semuanya bagus-bagus. Ketika mereka kalah pasukan pertama, di ronde pertama, mereka tinggalkan semuanya. Makanan mereka tinggalkan, alat-alat perang mereka tinggalkan. Dengan mengetahui itu, maka sahabat Rasulullah yang jumlahnya 70 orang itu, namanya juga manusia beliau kan, semuanya itu terkecoh ingin ngambil ghanimah, bahasanya ambil harta rampasan dari orang-orang kafir Quraisy. Dengan terjadinya tersebut, maka semuanya turun kecuali 12 orang saja. Berapa? Dari 70 orang hanya 12 yang patuh taat kepada perintah siapa? Rasulullah. Nabi Muhammad. Kata para ulama, ini adalah gambaran bagaimana nantinya umatnya Nabi Muhammad. Ketika dahulu saja mereka yang bisa langsung melihat Nabi Muhammad, mereka yang bisa langsung mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, perintah langsung dari Muhammad, mereka saja ketika melihat dunia mereka itu lupa. Kata para ulama, ini gambaran bagaimana nantinya umatnya Nabi Muhammad, bahwa mereka akan lebih banyak yang lupa pada perintah yang Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya, berkat karena mencari dunia. Allahumma la taj'alna minhum. Semoga kita tidak dijadikan seperti orang-orang seperti mereka. Amin. Allahumma. Selanjutnya, maka ketika orang-orang kafir Quraisy itu sudah berhamburan lari, maka ada satu pasukan khusus. Ya, pasukan kepala pasukannya itu pasti siapa tahu siapa namanya? Siapa? Khalid bin Khalid. Khalid bin Walid. Bin Khalid bin Ayo. Walid. Khalid bin Bin Walid, Walid. bin Walid. Sebelum beliau masuk Islam, maka dia adalah pasukan perang terhebat milik kafir Quraisy. Sesudah beliau masuk Islam, beliau juga menjadi pasukan terhebat milik umat Islam. Beliau Khalid bin Walid mengetahui celah tersebut. Kata Khalid bin Walid, tadi kita itu kalah disebabkan karena orang-orang pemanah yang ada di atas gunung. Sekarang mereka semua turun, kata Khalid bin Walid. Saatnya kita serang balik. Terjadilah pertumpahan darah yang dahsyat. Bahkan dalam suatu riwayat dijelaskan, saking dahsyatnya kekalahan umat Islam pada saat itu karena tidak patuh pada perintah Nabi Muhammad. Bahkan umat Islam itu semuanya saling bunuh satu-satu. Ya, bukan membunuh lawan, bukan membunuh orang kafir Quraisy, tapi mereka itu saling bunuh satu-satu. Bukan sengaja, tapi karena sudah terdesak, akal sudah hilang karena saking takutnya. Semua tempat beliau itu dikelilingi semuanya oleh orang-orang kafir Quraisy, hingga tanpa sengaja mereka umat Islam itu saling bunuh satu-satu. Bukan membunuh lawan, inginnya membunuh lawan, tapi karena sudah terdesak, maka sudah tidak paham lagi mana kawan, mana lawan. Akhirnya disitulah bencana itu terjadi. Sekitar 70 orang sahabat Rasulullah itu wafat. Sahabat Rasulullah itu wafat. Ada beberapa sahabat Rasulullah yang dikebumikan di Hamzah. sekarang di makam syuhada
syuhada ini, dan juga ada beberapa yang makamnya itu dipindah. Nanti insya Allah saya akan cerita lebih lanjut mengenai asma'uhum, siapa saja nama-namanya beliau yang ada di sini dan siapa saja beliau yang dipindah makamnya ke Al-Ma'la. Insya Allah, biar kita tidak lama-lama, nanti saya lanjutkan di di sana atau di